Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi viralnya Pendeta Gilbert yang dianggap telah menistakan agama Islam karena menyinggung masalah zakat dan sholat. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah saya simak pernyataan dari Pendeta Gilbert dan perminta maafan dari Pendeta Gilbert, saya menyimpulkan bahwa sepertinya Pendeta Gilbert ini tidak ada tujuan atau tidak ada niatan untuk menghina atau bahkan menjelekkan agama Islam, tidak. Tapi itu adalah sekedar gurauan untuk mencairkan suasana. Akan tetapi saya memberikan nasihat kepada Gilbert dan pada umumnya kepada tokoh-tokoh agama yang lainnya, kalau membuat gurauan itu janganlah ajaran dari ajaran agama lain. Misalkan Katolik ini gurauannya pakai ajaran umat Islam, pakai ajaran umat Hindu, pakai ajaran umat Buddha, pakai ajaran umat Konghucu. Itu nantinya pasti akan terjadi sebuah perselisihan. Karena yang dibuat gurauan itu adalah bukan dari ajaran dia sendiri. Jadi kalau membuat gurauan ajaran ya dari agamanya sendiri. Kalau Pendeta Gilbert untuk mencairkan suasana, jamaahnya ini bergurau, tertawa, pakai gurauan ajaran Gilbert sendiri. Islam pun begitu. Islam pun begitu, ketika para pendakwa, para dai-dai ini untuk mencairkan suasana, untuk membuat jamaahnya ini tidak tegang, rileks sehingga betah untuk mendengarkan tausiah, terkadang ini menggunakan joki-joki agama Islam gitu loh. Jadi sekali lagi jangan menggunakan ajaran agama lain untuk bergurau di jamaahnya masing-masing. Itu saja untuk Pendeta Gilbert. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, Indonesia ini adalah sebuah negeri, sebuah bangsa yang memang sudah diilustrasikan, sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwasanya Allah itu menjadikan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini ada di Indonesia. Di Indonesia banyak suku-sukunya, banyak budayanya, dan bahkan beraneka ragam agama. Tujuannya apa? Lihat apa? Tujuannya adalah lita'arofu, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, bukan saling mencaci antara satu dengan yang lainnya, bukan saling menghina antara satu dengan yang lainnya, gitu loh. Karena di hadapan Allah itu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Lah ayat atau surat Al-Hujurat ayat 13 ini bisa dijadikan dalil bahwa
memang bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah diridhoi dan diizini berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak diizini oleh Allah, kalau tidak diridhoi oleh Allah, ya bangsa Indonesia tidak akan damai. Bangsa Indonesia tidak akan rukun, masyarakatnya tidak akan bersatu. Nyatanya bersatu, walaupun banyak suku, walaupun banyak budaya, walaupun banyak bahasa, walaupun banyak agama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, Kapitayan. Tapi karena diridhoi oleh Allah ini loh, karena diizini oleh Allah berdiri ini loh, masyarakatnya bersatu, ya saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya untuk semuanya agama lah, khususnya untuk para tokoh-tokoh agama, ini janganlah menyinggung ajaran agama lain, sehingga nanti kalau tidak menyinggung ajaran agama lain ini tidak tersinggung gitu loh. Sehingga kalau tidak tersinggung, akhirnya terpupuklah suasana kehidupan di Indonesia ini dengan penuh kesopanan, dengan penuh kedamaian, dengan penuh keharmonisan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu loh, ya. Islam menghormati agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Begitupun sebaliknya, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga menghormati antara satu dengan yang lainnya, ya, menghargai ajaran agama lain, begitu loh, ya, begitu. Jadi kalau saling saling menghormati, ini nantinya bangsa kita itu banyak diturunkan rahmat, gitu loh. Sehingga kalau semakin banyak masyarakatnya ini toleran terhadap perbedaan, maka Allah akan semakin banyak menurunkan rahmat di dalamnya, ya, karena perbedaan itu jelas rahmat. Al-ikhtilafu rahmatun, perbedaan pro dan kontra itu adalah rahmat. Jadi semakin banyak masyarakatnya, rakyatnya ini toleran terhadap perbedaan, maka Allah semakin banyak menurunkan rahmat, gitu loh. Tapi sebaliknya, ya, kalau masyarakatnya, kalau rakyatnya ini semakin banyak yang tidak toleran, maka nanti akan banyak pertikaian, permusuhan, perpecahan dan lain sebagainya. Sehingga kalau banyak pertikaian, permusuhan, perpecahan, maka Allah tidak akan menurunkan sebuah rahmat di dalam masyarakat tersebut, di dalam rakyat tersebut, gitu loh, ya. Innallaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas mengatakan innallaha la yanzilu, ya, la yanzilur rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Bahasanya Allah tidak akan menurunkan rahmat pada sebuah masyarakat yang masyarakatnya ini saling memutus tali silaturahim. Itu loh. Jadi sekali lagi, ya, janganlah agama lain ini mengusik agama lain. Jalani ajarannya sesuai ajaran keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jadi konsep menjalani roda kehidupan di Indonesia ini adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, indah itu, hidup itu indah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.